Bab 6. Kabur dari majikan. Setelah tragedi yang mengoyak hati itu, Pak Adi dan Bu Lili dengan tegas memutuskan untuk memberhentikan sekolah Kinan. Di rumah, ia dihukum untuk bertanggung jawab membersihkan setiap sudut rumah lebih dari apa yang dilakukan pembantu, tanpa menerima sepeser pun upah. Mulai malam ini, kau tidur di gudang. Bentak Bu Lili dengan nada yang menggurui. Tidak ada kasur lagi. Pakai saja karpet. Kinan, yang pasrah, hanya bisa mengangguk lemah tanpa dah. Gudang yang kelam dan pengap itu kini menjadi kamarnya. Di atas karpet lusuh, ia terbaring, menatap langit-langit dengan pandangan nah. Makannya setiap hari hanya diisi nasi putih yang berteman garam, tidak lebih. Tidak ada sayur dan sambal untukmu. Harga cabai sedang melonjak tinggi. Seru Bu Lili tanpa ampun. Dengan suara yang bergetar, Kinan merayu. Antarkan aku pulang saja Pak Adi, Bu Lili. Aku mohon. Kembalikan aku kepada orang tuaku di kampung. Tidak ada belas kasihan yang terpancar dari mata Bu Lili. Pulang? Tidak bisa begitu. Itulah kenapa kami mengeleskanmu bahasa Arab. Kami akan mengirimkanmu ke Arab Saudi menjadi TKW. Kau pikir kami mau menanggung kerugian? Tidak ada jalan pulang untukmu. Umpatnya. Suara Bu Lili membeku di udara, meninggalkan Kinan tenggelam dalam keputusasaan yang menghimpit dada. Kinan terpojok, seluruh tubuhnya menggigil tak berdaya. Kemana ia bisa lari? Jalan-jalan keluar tampak terkunci bagi dirinya yang tak memiliki sepeser pun uang. Setiap detik nafasnya terasa diawasi, membuat langkah kaki pun serasa berat seakan berjalan di atas pasir hisap. Pilihan bagi Kinan seolah telah habis, terperangkap dalam belenggu ketakutan yang mencekam. Pak, Bu, Kinan ingin pulang. Sakit sekali seperti ini. Apa seperti ini rasanya jika akan mati? Aku sudah gak kuat. Huah. Setiap hari, air mata Kinan tak pernah kering. Matanya memerah dan cekung, menyiratkan kesedihan yang tak pernah berakhir. Kulit wajahnya menggambarkan keputusasaan, semakin pucat seolah menolak makanan dan bahagia. Tubuhnya terasa semakin ringkih, serasa setiap hari kehilangan sebagian dari jiwanya. Hidupnya bagai terjebak dalam lautan api neraka, terbakar perlahan tanpa ada harapan untuk diselamatkan. Di tengah malam. Ceklek! Pintu gudang yang kini telah menjadi kamar Kinan dibuka pelan-pelan oleh Pak Adi sembari mengendap-endap, melirik kanan dan kiri, lalu masuk, kemudian menutup pintunya kembali. Wah, lumayan nih bocil bisa aku garak. Gumam Pak Adi, menyeringai menatap subuh Kinan dari atas hingga bawah yang roknya juga tersingkap. Dengan perlahan, Pak Adi mulai mendekati Kinan dan hendak menggertiga PG3P salah satu bagian terlarangnya. Kinan tersentak dan membuka kelopak matanya. Pak Adi, mau apa Bapak kesini? Ses, jangan berisik. Kita bermain yuk. Tenang saja, kamu selama ini kan hanya makan nasi putih dan garam. Kalau kamu mau menuruti permintaanku, nanti setiap hari aku belikan ayam bakar dan makanan enak lainnya. Mau ya? Tawar Pak Adi. Tidak. Aku tidak mau. Aku mohon jangan lakukan ini. Kinan mengeluarkan suara agak keras yang membuat Pak Adi membungkam mulutnya. Memti. Simpat El nih. Aku kira dengan sogokan ayam bakar, dia bakalan nurut, ternyata sama saja susahnya. Gerutu Pak Adi dalam hati. Ceklek. Ada apa ini? Astaga. Pak, apa yang kamu lakukan di sini? Bentak Bu Lili yang hendak ke kamar mandi, tapi mendengar suara samar-samar saat melewati pintu gudang. Sontak Pak Adi segera membalikan badan, terkejut dan takut. Dia gugup dan mencari alasan. Kinan yang menggodaku. Aku habis selesai buang air kecil. Kinan bilang ada tikus. Tapi setelah aku masuk, dia membohongiku dan menggodaku. Ungkap Pak Adi. Kinan terlonjak.
tidak benar, Bu. Aku tidak pernah menggodanya. Dia sendiri yang masuk ke dalam kamarku hendak melakukan sesuatu yang tak pantas. Kinan berusaha meyakinkan Bu Lili dengan air mata yang sudah mengalir, berharap Bu Lili akan percaya kepadanya. Pak Adi menghampiri Bu Lili. Aku ini suamimu. Percayalah kepadaku. Lili, mana mungkin aku melakukan itu kepadanya? Kamu tahu kan dia mungkin kesepian sehari-hari hanya berada di rumah. Dunia luar saja tak tahu. Pantaslah dia ingin sesuatu yang asyik dan beda. Ungkap Pak Adi panjang lebar. Bu Lili menghampiri Kinan. Pak, Desar 4 nggak benar. Desar jelang. Sukanya cari masalah terus. Bu Lili juga menjambak rambut Kinan dengan keras. Rasakan ini. Kamu pantas mendapatkannya. Ampun, Bu. Sakit. Huah. Suara Kinan begitu terdengar pilu dan menyayat hati. Sudah, Bu. Kita tinggalkan saja dia. Ayo kita tidur. Ajak Pak Adi sambil menggandeng tangan istrinya. Makanya, nurut. Kalau nurut kan beres gak perlu jadi masalah. Desis Pak Adi dalam hati sambil menengok ke belakang menatap Kinan. Kemudian menutup pintunya kembali. Jebret! Genap 1 tahun penderitaan Kinan. Bu Lili dan Pak Adi memutuskan untuk memberangkatkan Kinan menjadi tenaga kerja wanita ilegal di Arab Saudi. Ya, pasangan Bu Lili dan Pak Adi adalah calon penyalur tenaga kerja Indonesia. Tubuh Kinan didorong masuk ke dalam mobil. Kemudian, jebret! Ditutup kembali. Kinan hanya bisa menangis entah kepada siapa dia meminta tolong. Dia sangat takut bekerja di Arab Saudi yang sangat jauh. Sudah setengah perjalanan, Kinan tiba-tiba ingin buang air besar. Pak, Bu, aku ingin buang air besar. Bolehkah kita berhenti di toilet? Aku sudah gak tahan. Mau keluar. Pamitnya. Kamu alasan? Selidik Bu Lili. Kinan menggeleng. Tidak, Pak. Perutku benar-benar sakit sudah gak tahan. Aduh. Ya sudah kita berhenti di pom bensin saja, Bu. Kata Pak Adi sambil memberhentikan mobilnya di pom bensin sekalian mengisi minyak. Ayo turun. Desak Bu Lili yang ikut mengantarkan Kinan sampai toilet. Sesampainya di toilet, Kinan segera menuntaskan hajatnya sambil berpikir bagaimana caranya dia bisa kabur dari kedua majikannya itu. Uang pun dia tak punya. Aduh Kinan lama sekali. Aku juga mendadak kebelet pipis. Batin Bu Lili. Dengan langkah gontai, Kinan keluar dari toilet tersebut. Namun dia melihat Bu Lili juga baru saja masuk ke dalam toilet. Mungkin juga buang air besar atau kecil tak menyadari jika Kinan telah keluar. Tok. Kinan mengetuk pintu kaca mobil yang entah punya siapa ketika mobil berjalan pelan. Langkahnya nampak terseok-seok penuh ketakutan dan gemetaran menelisik sekitar. Sang pemilik mobil memberhentikan mobilnya, mengambil uang recehan dan membuka kaca mobilnya. Ini ambillah. Kinan segera menggeleng. Bu, bukan. Aku bukan pengemis. Tolong Bu, aku mau numpang mobil Ibu. Bawa aku pergi dari sini. Mohon Kinan dengan derayan air mata. Hah? Kamu siapa? Tanya pemilik mobil itu dengan dahi berkerut dan penuh selidik. Kinan. Namaku Kinan. Tolong bawa aku pergi dari sini, Bu. Kinan tak meneruskan bicaranya. Tubuhnya ambruk di samping mobil wanita tersebut. Astaga! Kenapa dia? Teriak wanita tersebut, seraya membuka pintu mobilnya dan buru-buru keluar. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mendekati Kinan yang terbaring tak berdaya. Awalnya, wanita itu curiga, mengira Kinan mungkin seorang perampok yang tertangkap basah. Namun, saat tangannya menyentuh kulit Kinan, ia merasakan panas yang membara dari tubuhnya,
dan tiba-tiba Kinan mulai kejang-kejang. Tak ada waktu untuk berpikir dua kali. Wanita itu dengan cepat mengangkat tubuh Kinan yang lemah, memapahnya masuk ke dalam mobil. Bab 7. Terjebak dalam dunia malam. Singkat cerita, wanita tersebut membawa Kinan ke rumah sakit terdekat untuk mengecek kondisinya. Saat diperiksa, Kinan segera sadar, namun badannya masih sangat lemah. Pasien begitu sangat lemah dan kurang asupan gizi. Badannya juga sangat kurus. Wajahnya pucat sekali. Apa dia jarang makan? Tanya dokter itu. Aku tak tahu. Aku menemukan gadis itu pingsan di jalan. Sahut wanita itu. Oh, begitu. Tenang saja. Aku akan memberikan resep obat dan beberapa vitamin untuk ditebus di apotik. Dokter tersebut menulis resep obat dan menyuruh wanita yang telah menolong Kinan untuk segera menebusnya. Baik, akan saya tebus sekarang. Sahut wanita tersebut. Setelah ditebus, wanita itu kembali lagi ke ruangan di mana Kinan dirawat dan diinfus. Makanlah. Setelah ini kau harus minum obat. Titahnya. Kinan makan hanya beberapa suap saja karena tak selera. Namun dia begitu sangat lapar. Setelah itu dia minum obat. Namamu Kinan? Tanya seorang wanita yang tadi membawa Kinan. Iya. Namaku Kinanti. Ibu, tolong aku. Mohon Kinan dengan mata berkaca-kaca menatap wajah perempuan itu. Perkenalkan, namaku Manda. Kamu mau minta tolong kepadaku? Minta tolong. Tenangkanlah dirimu dulu. Ada apa sebenarnya? Dari mana asalmu? Tanya Manda. Kinan menceritakan semuanya dari awal hingga sampai saat ini berada di sini sambil menangis sesenggukan. Dadanya terasa bergetar karena telah lama merasakan tekanan batin. Kamu mau ikut aku ke Jakarta? Tanya Manda. Kemana saja? Asal aku tak pernah bertemu lagi dengan majikanku. Aku tak mau jadi TKW di Arab Saudi. Aku takut. Tolong selamatkan aku. Bawa aku pergi jauh dari sini. Hex. Kinan enggan minta diantarkan pulang ke kampung halamannya. Karena jauh, dia juga sedikit membenci kedua orang tuanya yang telah membuat hidupnya menderita. Baiklah. Lebih baik kau istirahat semalam di rumah sakit atas saran dokter. Besok pagi kita akan pulang ke Jakarta. Kata Manda. Bu Manda, ini rumah ibu. Kok rumahnya agak beda daripada yang lain ya? Besar sekali. Ini cafe atau tempat jualan apa? Tanya Kinan dengan wajah polosnya. Iya, ini cafe dan tempat jualan apem. Hahaha, tapi kalau buka malam dan siangnya tutup. Aku ingin kau tinggal dan bekerja di sini sebagai... Sebagai apa? Sebagai penjual apem? Tanya Kinan, polos. Kamu tahu apem yang saya maksud? Tanya Manda sambil mengerutkan dahinya. Apem? Apem itu kan kue termasuk jajanan pasar. Rasanya enak sekali aku pernah memakannya. Jadi tempat ini adalah tempat jualan apem ya? Tanya Kinan sambil memperhatikan bangunan yang indah. Hahaha, kamu ini polos sekali sih. Manda terkekeh. Pokoknya kamu akan bekerja di sini hanya sebagai pengantar minuman saja. Aku bekerja. Apa aku akan dibayar? Wajah Kinan berbinar. Tentu saja. Mari aku antar kamu ke kamar. Titahnya. Keduanya menyusuri koridor yang panjang dan terdapat kamar-kamar. Tempatnya sepi. Hanya ada tukang bersih-bersih dan masak. Itu tercium dari aroma masakan. Ini adalah kamar kamu sekarang. Ceklek. Pintu dibuka. Terlihat kamar yang tidak terlalu luas tapi lumayan nyaman lah untuk berlindung. Kinan lega dan merasa sekarang dirinya akan aman dan damai di tempat ini yang jauh dari Bandung tempat majikannya. Manda pun memanggil salah satu pelayan atau tukang bersih-bersih di situ untuk mengambilkan seragam bekerja untuk Kinan. Baik,
Mami, akan segera saya ambilkan. Beberapa saat, pelayan itu kembali dengan membawa setelan atasan dan rok berwarna navy. Ini Mami. Oke. Terima kasih. Kinan, ini seragam kamu untuk bekerja. Mulai nanti malam, kau sudah bisa bekerja sebagai pengantar minuman. Mulai dari jam 6 petang hingga jam 4 pagi. Makan di sini juga gratis 3 kali sehari. Manda memberitahu. Dari jam 6 sampai jam 4 pagi. Tapi bagaimana aku bisa bekerja jika tak ada yang mengajarkan aku caranya menjadi pengantar minuman? Aku belum berpengalaman. Kinan bertanya sambil melongo. Tenang saja. Ada Bagas yang akan mengajarimu. Dia seorang bartender di meja bar. Mulai sekarang jangan panggil aku ibu, tapi panggil aku Mami Manda. Mami. Meskipun Kinan masih bingung, namun dia hanya mengangguk saja. Badan dan mulutnya masih lelah untuk terlalu banyak bertanya. Lebih baik sore ini dia gunakan untuk tidur sebelum bekerja. Kebetulan dia juga sudah makan di warteg bersama Manda sebelum sampai di sini. Beberapa bulan kemudian, malam yang larut semakin membungkus kesibukan yang tiada henti. Di sana, di antara deru pengunjung yang berdatangan entah dari mana, seorang gadis dengan mata yang lelah terus melayani, mengantarkan minuman ke setiap meja. Tiap langkahnya, setiap saat, selayaknya menjadi panggung tontonan yang tak diinginkan. Dengan tangan-tangan kau yang tanpa malu mencuri sentuhan pada tubuhnya yang lelah. Menjijaikan! Umpatnya. Kini dia terjebak dalam labirin hidup, dikelilingi oleh wanita-wanita penghibur yang menawarkan apem. Namun, apem yang dikatakan Mami Manda bukanlah jenis kue yang manis, melainkan jenis apem yang lain. Apem yang mampu mengantarkan jiwa seseorang terbang mengarungi awan. Kinan, tolong antarkan bir ini ke ruang Vevek meja nomor 8 ya. Hati-hati, harga satu botolnya sama dengan pendapatan kita 1 bulan. Kata Bagas. Bagas adalah seorang bartender yang katanya masih saudara dengan Mami Manda. Wajahnya lumayan manis juga dan terkadang menjadi rebutan bagi para tante kesa pian yang datang ke sini. Pendapatan kita? Pendapatan apa? Gumam Kinan dalam hati. Bahkan dia pun tak pernah menerima gaji kecuali tips dari para tamu setelah mengantarkan minuman. Kinan mengambil nampan berisi botol itu dengan tangan gemetar. Rasa takut menggelayapi tubuhnya. Bagas tersenyum kepada Kinan. Jangan takut, mereka tidak akan macam-macam kok. Kau kan hanya sebagai pengantar minuman, tak ada yang berani mengganggumu. Iya. Dia sangat menakutkan bagai monster. Jawab Kinan dengan muka panik. Hahaha, lucu sekali ekspresimu. Tenang saja. Mami Manda sudah menjamin kau akan aman di sini. Kinan menghela nafas berat. Baiklah. Akan aku antarkan sekarang. Kinan segera beranjak dari tempatnya dengan hati-hati menuju ke ruang Vevek nomor 8. Begitu masuk, nampak wanita-wanita cantik dan seksai sedang melakukan pekerjaannya. Mengger 3P tubuh para lelaki yang ada di ruangan itu. Ini adalah ruang Vevek, tempat para wanita penghibur terbaik berkumpul. Masing-masing seolah mutiara berharga yang bersinar. Keindahan mereka yang luar biasa adalah bukti dari kemewahan yang hanya dapat dijangkau oleh pria-pria dengan kekayaan melimpah. Kenapa kau hanya berdiam di situ? Kemarilah. Ucap Nathan dengan suara serak yang menembus kesunyian. Menyusup dingin ke tulang sumsum Kinan, membuatnya merasakan sensasi bergetar yang tak biasa, seolah memaksa kaki langkahnya menuju sang predator yang mengintainya dalam bayangan keelokan malam. Nathan, sosok yang selalu Kinan hindari dengan segala kekuatan. Tindakannya yang sembrono dan tutur katanya yang kotor selalu menyisakan rasa geram dalam dirinya. Meski parasnya cukup tampan, aura jahatnya tidak bisa ditutupi. Biasanya, Kinan cukup meletakkan bir yang diantar di meja dan segera meninggalkan ruangan. Namun kali ini, dia terpaku pada sosok pria dewasa yang memikat, yang sedang diperlakukan istimewa oleh Mona Lisa. Mona Lisa dengan lembut menyusuri milik pria itu yang masih terbungkus rapat di dalam celana. Pria itu, dengan hidung yang mancung, rahang yang tegas,
dan bibir yang tipis, memancarkan aura ketampanan yang tak terbantahkan. Namun, wajahnya tetap datar. Matanya tak lepas dari layar ponsel yang dipegangnya, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting. Setelah deretan botol whisky tertata rapi di meja, Kinan berbalik dengan niat untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun dalam sekejap, tangannya dicekal erat oleh Neisen yang tak hanya menghalangi, tapi juga berani meremas bokongnya dengan lancang. Mata Kinan memancarkan api kemarahan, desakan untuk membalas sudah tak terbendung. Namun dia bisa apa? Hai! Jangan pergi dulu. Bantu aku menuangkannya ini ke dalam gelas. Perintahnya. Iya. Kinan menurut. Tangannya gemetar saat menyadari bahwa Neisen sedang menatapnya dengan tatapan intens. Ses, apa kau ingin seperti mereka? Aku akan membantumu menuntaskan hasratmu. Goda Neisen sambil meremas kembali kungkinan yang membuat teman-teman Neisen tertawa. Kecuali sang pemilik wajah datar dan tampan itu yang masih asyik dengan dunianya sendiri tanpa peduli sesuatu di sekitarnya. Dasar Sin, Nenegram! Desisnya. Hei, apa kau tahu aku sudah tak sabar merasakan apamu yang masih legit itu menjepit singkong rebusku? Apem dan singkong bersatu menghasilkan cairan mayones. Hahaha. Dengan nafas tercekat, Kinan menggeleng penuh ketakutan. Keringat dingin membanjiri tubuhnya saat jarak antara dirinya dan Neisen semakin menipis. Neisen, dengan tatapan ganas yang tersembul dari balik senyum sinisnya, berbisik. Aku pastikan, tak lama lagi aku akan bisa merasakan milikmu. Kinan merasakan jantungnya berdegup kencang, mencoba menemukan kekuatan untuk melangkah menjauh. Dengan segala upaya, setelah menghabiskan tugasnya menuangkan whisky ke dalam gelas, ia segera beralasan untuk pergi, meninggalkan ruangan yang terasa semakin menyesakkan dada.